berani mandiri, bangkitkan ekonomi. Sobat UMKM, tahukah Anda ternyata daun-daun yang ada di sekeliling kita ini dapat dijadikan sebagai material dalam membuat motif pada selembar kain ekoprint. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, saya ingin mengajak Anda ke salah satu pengrajin ekoprint yang ada di Mujamuju, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Selengkapnya hanya di Etalase. Halo Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya bisa tetap berkarya. Nah Sobat UMKM, saat ini saya sedang berada di rumah produksi salah satu UMKM di wilayah Mujamuju, Kota Yogyakarta. Sobat UMKM tahu nggak sih, kalau tanaman di sekitar kita bisa dimanfaatkan loh, terutama untuk tanaman yang memiliki tulang daun yang menghasilkan warna tajam pada kain, seperti daun kenikir, daun jati, daun jarak, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini saya berkunjung ke salah satu UMKM ekoprint, yaitu di kediaman Ibu Anis, yaitu di wilayah Mujamuju, Kota Yogyakarta. Nah, Ibu Anis dan beberapa ibu-ibu lainnya mengekspresikan karya ekoprintnya menggunakan kain katun, kain sutra, kain rayon, kain primis maupun muk. Sobat UMKM penasaran gak sih gimana sih cara pembuatan produk ekoprint ke dalam sebuah kain polos? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, proses pertama adalah perendaman kain menggunakan larutan tertentu. Kemudian dilanjut dengan menempelkan dan menata daun-daun yang sudah disiapkan ke dalam kain. Kemudian kain yang sudah ditata ditumpuk dengan kain yang sudah diberikan pewarna alami seperti kunyit. Kemudian kain digulung menggunakan plastik secara perlahan agar posisi daun tidak bergeser. Setelah rapi dan ditali, kain dimasukkan ke dalam pengukusan. Wah, ternyata cukup panjang ya proses-proses pembuatan kain ekoprint. Bu Anis bersama ibu-ibu lainnya ini awal memulai produksi pada tahun 2021 saat ada pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, hingga kini Bu Anis dan timnya sudah berhasil menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kain ekoprint ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, tergantung kerumitan motifnya dan juga ukuran dari kainnya. Pemasaran produk ini biasanya dipasarkan melalui pameran dan juga dipromosikan lewat grup komunitas yang mereka miliki. Bu Anis juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan para pelanggan. Tuh kan, penting juga memanfaatkan media sosial selama untuk hal yang positif. Perjalanan Bu Anis cukup panjang hingga akhirnya ia menjadi salah satu UMKM yang sukses dan konsisten di bidangnya. Intinya, tidak ada usaha yang sia-sia bila kita memiliki tekad yang kuat. Kain ekoprint ini biasanya juga dimanfaatkan sebagian wisatawan sebagai buah tangan loh. Bangga menggunakan produk lokal adalah salah satu upaya untuk mencintai negeri. Sobat UMKM, kali ini saya sudah bersama dengan Bu Anis. Bu Anis ini adalah salah seorang pelaku UMKM yang fokus di bidang ekoprint bersama dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Mungkin dari Bu Anis sendiri bisa diceritakan kepada Sobat UMKM apa yang melatar belakangi akhirnya Ibu dan juga kawan-kawan fokus di ekoprint ini, Bu? Terima kasih Mbak Tika. Jadi ceritanya kami dari ibu-ibu di Mujamuju, khususnya di RW 12 ini, akhir 2021 itu mendapatkan pelatihan pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi DIY selama 4 hari. Jadi ibu-ibu ini dilatih cara membuat ekoprint dari proses awal sampai proses akhir, dan dilanjutkan dengan belum lama ini pelatihan packaging juga digital marketing yang difasilitasi oleh Desperindakop juga. Jadi begitu ceritanya. Terus kita membuat kelompok yang khusus bergerak di bidang ekoprint,
dan alhamdulillah sudah 1,5 tahun berjalan ini kami bisa eksis, bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh Dinas Disperindak Kota Yogyakarta juga. Oke, baik. Tapi awalnya memang dari Bu Anis dan juga teman-teman itu nol ya semuanya, maksudnya tidak ada pengetahuan apapun tentang ekoprint itu sendiri. Iya, sama sekali ya. Cuma 2018 tuh sebelum COVID ya, sempat sih dengar apa sih ekoprint. Kebetulan basic saya kan orang pertanian, jadi suka dengan jenis-jenis tanaman, daun-daunan gitu. Sempat tertarik, cuma saat itu karena COVID jadi sudah seperti hilang gitu keinginan itu. Dan kebetulan dari pengurus ibu-ibu di sini ada yang punya ide mengajukan proposal ke Dinas Perdagangan dan Koperasi DIY, dan alhamdulillah disetujui di ACC. September 2021 itu kita dilatih untuk membuat ekoprint ini dari nol. Jadi semua ibu di sini juga dari berbagai macam segmen umur, ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada juga. Iya, jadi semuanya ikut rata di sini ibu-ibunya. Baik. Bisa, alhamdulillah. Kemudian produk-produk apa saja Bu yang dihasilkan, dan juga materialnya ini sendiri juga didapatkan dari mana? Kalau awalnya sih kita karena kita dapat support dari dinas ya, kita alat itu dibantu di subsidi dari dinas ya. Paling enggak itu untuk memotivasi kita untuk bisa terus berproduksi, menghasilkan, bahwa ibu-ibu di sini juga bisalah membantu perekonomian keluarga yang pada saat COVID kemarin memang terpuruk ya, ibaratnya kita apa-apa harus dihemat, dan kebetulan ada pelatihan ini kita bisa sedikit dan banyak insya Allah bisa membantu perekonomian keluarga begitu ya. Pemberdayaan perempuan lah ya. Bahwa perempuan itu tidak hanya istilahnya 3M. Apa itu? Apa Bu? Masak ya? Masak, mencuci atau apa nih? Iya, 3M. Dengan jalan ini insya Allah kita bisa support untuk keluarga. Oke. Dan di sini pun juga sering untuk mengikuti pameran juga ya Bu ya. Kemudian juga selain itu kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan ini khususnya untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan? Salah satunya kita itu lewat kelompok-kelompok, kita ikut asosiasi. Ada asosiasi ekoprinter di Indonesia juga ada, namanya AEPI. Juga di wilayah Jogja sendiri juga ada. Jadi kita punya komunitas-komunitas ekoprinter. Di situ juga kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam membuat produk-produk ekoprint. Karena teknik seperti ini selalu dan terus berkembang, Mbak. Selama ini ada kendala tidak yang mungkin Ibu hadapi, dan juga tantangannya apa nih Bu sampai dengan sekarang ini? Kebanyakan yang dihadapin ibu-ibu di sini itu, terutama di kelompok kami ya, itu yang pertama jelas permodalan itu, karena kita belum dapat support dari manapun, jadi kita masih mandiri, Mbak, ibaratnya seperti itu. Yang kedua untuk pemasarannya masih terkendala, jadi belum beberapa orang sudah bisa misalnya lewat online, tapi untuk yang kelompok besar itu kita hanya mengandalkan dari pameran. Sementara pameran-pameran juga harus lewat kurasi. Nah, kalau kurasi itu kita produknya nggak semakin bagus kan kita kalah dengan yang produsen yang lain. Gitu ya. Kemudian kalau untuk motif-motifnya sendiri itu bagaimana Bu? Terinspirasi oleh siapa atau bagaimana pada saat membuat? Kadang gitu ya, spontanitas juga sih. Daun yang ada di rumah saya, daun misalnya kenikir. Oh, bisa juga ya kenikir ya? Kenikir yang suka untuk sayur itu bisa dipakai, keluarnya warna hijau, warna kuning, tergantung ramuan bumbunya untuk kain yang kita gunakan. Kalau untuk kulit juga sama. Oh ya, kalau untuk kulit tuh kita terkendala karena nggak bisa proses sendiri untuk pasca jadi
bahan ekoprinnya, kita harus lempar keluar. Nah itu kan butuh biaya yang lumayan. Makanya juga. harganya juga agak kulit agak mahal tinggi, begitu ya. Oke, baik. Nah Bu Anis, ini yang terakhir nih, mungkin ada tips untuk yang ingin memulai usaha seperti Bu Anis, ataupun juga untuk para sobat UMKM yang ingin mempertahankan bisnisnya agar nantinya tetap bisa semakin eksis dan juga semakin sukses. Silahkan Bu. Satu tips dari saya selaku pelaku ekoprint di sini ya. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan skill kita dalam mengeksplorasi apa-apa yang ada di kain, di kulit, karena teknik itu selalu berkembang dan semakin berkembang. Itu saja, dan harus fokus, konsisten semangat, juga. Oke, ya. Baik. Terima kasih Bu Anis untuk obrolannya dan juga semoga menginspirasi sobat UMKM. Dan untuk Anda sobat UMKM, mulai usahanya, jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, mimpi takkan terwujud tanpa usaha. Sobat UMKM, inilah akhir jumpa kita di Etalase edisi UMKM Ekoprint kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan juga dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhirnya saya Artika Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa. Ibu, ini ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Bu, saya pamit dulu ya Bu ya.